Ya, oke, selamat malam. Jadi di sesi kali ini kita akan berkenalan dengan coding atau pemrograman dasar di C++ ya. Yang pertama ada yang namanya keluaran dan ekspresi sederhana ya. Jadi kalau belum punya akun ya dari TLX ini, kalian bisa buat dulu di sebelah sini ya. Nah, di sini nanti ada register ya. Kalau sudah login ya bentuknya seperti ini ya, ada akunnya ya. Oke, saya tanya dulu satu persatu ya, sudah punya akun semua atau belum ini? Mateo, sudah punya akun di TLX ini ya? Oke, no response, mungkin AFK mungkin. Atala, sudah punya akun? Oke, sudah. Naila, sudah punya akun? Sudah, Oke, terus Rafael, sudah? sudah, Pak. Oke, sip. Mungkin kalau yang sudah punya akun sudah pernah nyoba-nyoba ini ya, kalau gitu ya. Gak apa-apa, biar semakin kuat dasarnya ya. Kita langsung ke yang bagian A, program pertamaku. Oke, internet saya kayaknya kurang stabil ya. Kita tunggu aja ya, yang sabar ya. Oke, jadi program pertamaku seperti ini ya. Materi seperti biasa ya. Kalau di OSN Informatika tuh kalian akan sering ketemu dengan seseorang yang namanya Pak Dengle ini ya. Tapi orangnya nggak tahu siapa ya. Mungkin nama samaran ya. Akan menghasilkan suatu keluaran ya. Maunya itu keluarannya ini ya sebenarnya ya. Sebagai contoh, keluaran dari program yang di sebelah kanan ini akan mengeluarkan halo TLX gitu ya. Oke, jadi yang penting di C++ itu ada beberapa yang penting ya. Jadi syarat utama di C++ itu ada dua sebenarnya ya, agar program bisa dijalankan ya. Itu yang pertama ada include ya, itu daftar header ya, istilahnya kan daftar header. Diawali dengan include ini ya, include bla 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 gitu ya. Nah ini maksudnya daftar header ya. Nah yang di sini yang di apa dikatakan header adalah IOStream ini ya. IOStream itu adalah suatu nama satu header ya. Nama suatu header ya. Oke. Anotasi saya kelihatan. Yang penting ada include headernya ya. Include terus nama headernya. Terus ada juga int main ya. Harus ada int main ya. Oke. Jadi kalau zaman dulu atau compiler zaman dulu ya, C++ zaman dulu itu gak harus INT ini ya. Bisa void atau bisa yang lain ya. Tapi kalau sekarang kayaknya dipaksa INT ya kita ya. Nah, jadi yang penting itu ada include, ada INT main ya. Bentuknya kayak gini ya. Oke, terus di dalam INT main itu ada kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Perintah-perintah yang mau dijalankan itu ditaruh di dalam ya. Di dalam kurung kurawal itu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang penting ada daftar header. Cirinya diawali dengan apa ya, tagar ya, tagar include ya atau apa ya biasa, oh hashtag ya, hashtag include itu ya, terus diikuti dengan nama headernya diapit kurung apa itu, kurung kurung apa itu ya namanya ya, kurung sudut ya, diapit kurung sudut seperti itu. Terus yang kedua, setelah ada daftar header harus ada int main
kurung buka kurung tutup terus kurung kurawal buka diikuti beberapa perintah di sana nanti akan lebih banyak ya. Kemudian ada kurung kurawal tutup. Nah, itu yang penting ya. Jadi template-nya itu ada ini ya, template standarnya itu gini aja ya. Oke, jadi kalau template standarnya itu sebenarnya ini ya, gini aja ya. Oke, template standarnya seperti ini. Nah, ini bisa dinyatakan oke ya, atau di bisa dijalankan tapi nggak keluar apa-apa ya, maksudnya kalau gitu ya. Ya udah. Ya, kira-kira gitu untuk awalannya. Terus di sini ada apa ya? Nanti ada verdict ya. Kalau setelah kalian submit ini nanti ada verdictnya ya. Contohnya ini saya submit ya. Kita hapus perintah yang sebenarnya mau diedit ya. Kalau saya tekan submit di sini, nanti akan muncul wrong answer ya. Oke, wrong answer ya. Karena tidak sesuai dengan yang permintaan soal ya. Terus bisa juga compilation error. Misalnya seperti tadi saya kembalikan ya. Oh, mana? Nah, saya kembalikan. Biasanya sering lupa ya. Sering lupa untuk titik koma di akhir seperti ini ya. Nah, kita coba submit. Nanti akan muncul compilation error. Oh, belum ya. Oke, ya munculnya compilation error terus dikasih tahu ya dia. Dia di baris 4 seharusnya di akhir ini ada titik koma ya. Jadi ini maksudnya gitu ya. Jadi ini maksudnya baris 4. Nah, ini seharusnya ada titik koma di situ ya. Di atas ini maksudnya ya. Nah, di situ ya. Di yang ditunjuk ya. Oke, seperti itu ya. Kalau compilation error kadang juga nggak nggak langsung seperti ini ya. Ini kan cuma dikit ya kodenya. Kalau nanti kodenya sudah banyak itu malah kadang nggak di baris yang tertentu itu ya. Misalnya gini, errornya tuh di apa? Errornya sebenarnya di baris 4 ya. Tapi dia di sini di keterangannya sini nunjuknya baris 5, ngomongnya baris 5. Padahal baris 5 itu baik-baik saja ya. Gitu ya. Kalau nanti kodenya sudah panjang ya. Ini masih sedikit jadi gampang ya dideteksi. Oke, sebelum nyoba ini mungkin ada pertanyaan dulu. Gampang aja ya yang ini ya. Ya wis, kalau nggak ada pertanyaan bisa dicoba maksimal 3 menit ya. Nanti kalau sudah hijau atau accepted semua, kita lanjut ya.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas ya. Jadi gampang aja ya sebenarnya TLX di sana kita ganti dunia kan gitu aja ya. Sesuai dengan petunjuknya itu ya. Halo dunia. Berarti TLX di sini kita ganti dunia. Nah, jangan lupa kita kembalikan lagi titik komanya ya yang terakhir ya. Nah, ini standarnya menggunakan cout ya, STD cout ya. Jadi kalau kita submit program ini nanti munculnya halo dunia gitu ya maksudnya ya. Oke, sudah accepted ya. Oke, selain menggunakan STD cout kita juga beberapa opsi lain ya. Kita punya beberapa opsi lain ya. Contohnya mungkin kalau kalian ikut apa lomba informatika selain di OSN ya. Selama ini di OSN masih menggunakan cout ya. Tapi misalnya ikut lomba lain selain di OSN ada juga perintah selain cout ya. Contohnya print ya. Nah, seperti ini ya. Print F itu ya. Itu tapi yang mau ditampilkan diapit kurung ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba submit ulang. Oke. Ya sama ya. Outputnya halo dunia ya. Nah, nanti untuk bedanya n-line itu nanti ya. Terus ada lagi selain cout sama printf seperti itu ya, yaitu put s ya. Put s itu s itu singkatan dari string ya. Wah, string itu nanti. Yang penting ada cout, ada printf, ada put seperti itu ya. Kita coba submit. Oke, sama ya, masih oke ya. Jadi kalau kita lihat submissionnya, nah ini tadi ya, histori saya. Yang pertama kan saya buat wrong answer ya, compilation error. Oke. Kadang juga ini mempengaruhi ya, ini ya, kadang juga mempengaruhi ya. Jadi kadang itu ada yang nggak kompatibel di versi C++ tertentu ya, untuk suatu algoritma ya. Oke, wes. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya ke B. Jadi yang B itu, ya sah, kita tunggu bentar ya. Oke, yang B itu dimaknai ya sekarang ya. Si out itu ada karakter output ya. Nilai-nilai yang berbeda setelahnya. Terus ada juga harus menggunakan operator ya seperti tadi ya. Kalau selain si out, yang saya contohkan ada printf sama putS itu ya. Itu dia diapit kurung biasa ya. Tapi kalau si out menggunakan tanda double kurang dari ya. Ini ya, operator double kurang dari. Terus ada string ya. Intinya string itu gini. Kalau di C++ yang dikatakan string itu nilainya diapit oleh double petik ya. Oke. Terus ada juga end of line ya atau end line itu ya, menandakan akhir baris ya. Jadi dia fungsinya enter pada keyboard ya. Oke. Sekarang soal tantangannya seperti ini ya. Sip, bisa dicoba dulu sama waktunya maksimal 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu, kita bahas ya. Kayaknya sudah banyak yang tahu ya. Jadi kita secara standar kita bisa menggunakan yang sama ya. STD, double titik dua, C out. Terus karena ini sudah berganti baris ya, tidak ada dengan end-line itu ya, kita bisa apa ya mengeluarkan selanjutnya ya, yang baris selanjutnya yaitu aku semangat belajar C++ itu ya. Aku semangat belajar C++. Pakai tanda seru. Oke. Nah, gini aja boleh ya. Kita coba submit. Oke. Nah, jadi kita bisa beberapa versi yang seperti ini ya. Oke, ada juga versi pengganti dari n-line ini ya. Kita bisa menggabung semua string ini jadi satu string aja ya. Jadi n-line-nya bisa kita ganti menjadi backslash n seperti ini. Jadi ini artinya juga ganti baris ya. Oke, kita coba. Ya, sama ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita jadikan yang seperti tadi ya sudah ya. Ini bisa kita jadikan, bisa nggak kalau saya buat gini? Oke, bisa ya. Nah, kita bisa jadikan ini pakai printf seperti tadi ya, atau put ya, atau yang put s ya. Oke. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Selanjutnya di yang C ya. Nah, yang C itu seperti ini ya. Jadi nanti ada string, ada bilangan ya. Intinya kalau string seperti tadi, itu diapit double petik ya. Sedangkan kalau bilangan nanti tidak diapit double petik ya. Oke, bisa dicoba dulu 3 menit dimulai dari sekarang. Nah, kalian bisa coba explore ya, selain yang dikasihkan oleh template itu ya.
Oke, 3 menit sudah berlalu. Kita bahas ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita buat string juga ya sebenarnya ya. Tapi nanti ada kekurangannya ya. Ya wis, kita buat misalnya kita buat string bukan string dulu ya, 75 seperti ini ya. Kalau kita submit kan maunya 75 ta. Iya. Oke, 75 gitu aja ya. Oke, string sedangkan ini adalah bilangan bulat ya. Oke, nanti untuk operasi bilangan bulat bukan bilangan bulat saja ya, operasi matematika ya. Plus minus kali bagi ya. Nah, kalau kita buat string ya tetap sama karena kita tidak melibatkan operasi di sana ya. Setelah ini baru ada operasi ya. Kalau misalnya kita tetap string dianggap dianggap oke juga ya sama di sini ya gradernya ya. Oke. Karena tidak melibatkan masih belum melibatkan operasi. Ya nanti hati-hati aja ya mana yang mau dibuat string, mana yang bilangan ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Selanjutnya yang D. Oke, yang D ini ada operator aritmatika ya. Ya wes, bisa dieksplor dulu ya selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Jadi gampang aja kalau lihat petunjuknya bisa langsung ya. Tapi saya harap bisa explore ya. Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sesuai permintaan kita bisa langsung apa? Yang kita mau adalah
jumlah ya. Yang di soal langsung tinggal jumlah gitu aja ya sebenarnya ya. Nah, setelah ini kita coba misalnya kalau itu dibuat string ya, gimana hasilnya kira-kira. Oke, kita tunggu ya. Kayaknya internet saya ini ya. Submissionnya lumayan ya. Oke, ya gini aja kan sudah oke ya. Tapi kalau misalnya ini string nanti munculnya nggak dioperasikan ya, tapi tertulis seperti ini ya. Kita coba ya. Tidak dihitung ya maksudnya ya. Oke ya, seperti tertulis seperti ini ya, tidak dihitung ya. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai print F gitu ya, misalnya ya. Berarti kita butuh seperti ini. Oh, nah, oke. Kalau misalnya print F ya sama ya, nanti munculnya kayak gini ya. Oke, masih sama ya. Terus kalau misalnya kita mirip kayak tadi ya gini ya, bisa nggak gini? Kalau di apa mungkin ada yang pernah belajar Python ya. Kalau di Python kan bisa seperti ini ya. Bisa yang mau ditampilkan itu print saja ya, gak ada F-nya kalau di Python ya. Itu seperti ini biasanya ya. Coba. Ya, tetap ya. Yang jadi sampai memiliki aja ya. Yang ini nggak bisa ya. Lah, gimana caranya untuk print F ya? Lah, kalau di print F itu ada yang namanya token ya. Jadi di sini dikasih token. Nah, biasanya untuk nilai bulat itu tokennya D gitu ya. Cara nulisnya persen D. Kemudian di sini dikasih nilai yang mau ditampilkan di D itu ya. Jadi dia adalah 738 738 ditambah dengan 519. Nah, kita cek bisa nggak ini. Ya, sama ya. Kalau pakai printf seperti ini ya caranya ya. Nah, sedangkan kalau pakai eh, yang mirip kayak print kan put ya. Nah, ini nggak bisa nanti ya. Kita coba. Sayangnya put itu sesuai singkatan aja ya. Jadi put string ya. Nah, ya kan. Put string ya. Namanya kan put string ya. Jadi harus string semua yang ada di dalam put ini ya. Nggak bisa seperti ini ya. Jadi kalau kita paksa ya kayak tadi ya error ya. Makanya untuk perhitungan seperti ini puts nggak bisa digunakan ya. Lebih enak pakai print sama cout ya. Jadi kalau kita lihat ya, cout kan nggak pakai token seperti ini ya. Cout lebih mudah. Yang pertama tadi mana tadi yang cout? Bos. Oke ya seperti ini ya. Jadi nggak perlu token langsung aja ya terlihat apa yang mau ditampilkan ya. Itu aja. Terus ada materi lanjutannya. Seperti biasa ya, ada materi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan ya. Tapi untuk pembagian ini menggunakan pembulatan ke bawah ya, atau biasanya dikatakan floor ya. Jadi sisanya diabaikan ya. Ambil bagian bulatnya ya, floor aja gampangnya. Kalau di Olimpiade Matematika kan floor ya. Gitu aja ya. Yang penting itu ya. Kalau misalnya pembagian, operannya itu integer ya, bentuknya bilangan bulat, dibagi bilangan bulat gini ya. Itu nanti langsung nilainya floor ya. Jadi kalau misalnya untuk X, Y itu bilangan bulat ya, berarti di C++ ya. Kalau operasi ini di C++ itu nilainya setara dengan floor ya. Ya, seperti itu ya. Di C++ ya, kalau di matematika biasa kan jangan ya. Tetap ya kalau X per Y tetap X per Y ya. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan?
Nggak ada, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Selanjutnya di E. Oke, E itu ada berapa soalnya ini? Dua. Ya wes, nggak masalah ya. Kan tadi sudah dibahas semua ya. Bisa dicoba 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi ini karena seperti tadi ya, ini kan bentuknya 9 kali 9-nya kan string ya dia ya. Makanya nggak dihitung dia ya. Jadi munculnya 9 kali 9, terus di sini nggak ada end line ya. Makanya harusnya gini ya. 9 kuadrat adalah karena dia nggak ganti baris ya. Terus di sini menghasilkan 42, yang satu oke ya. Oke, yang satu ini oke. Ini juga oke ya, karena tidak melibatkan perhitungan ya, makanya dia 42 juga ya. Nah, sekarang kita cek yang ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah 40 ditambah, karena ada per ya, ingat kembali ya, berarti dia pakai floor ya. Dia 5 kurangi 1, 11 ya. Oke. Jadi 5 kurangi 1 kan 4 ya. 11 bagi 4 itu 2 koma ya. Jadi 42 ya. Karena setelah koma kita hilangkan ya. Makanya oke juga ya. Jadi 1, 2, 3 oke ya. Sip. Jadi jawabannya semua benar. Ya, kita coba submit ya. Oke. Tenang aja walaupun belum benar ya. Kalian bisa retake ya. Kita bisa retake untuk mencoba kembali ya.
Karena ini pilihan ya, kita coba semua opsinya, kan otomatis nanti kan benar sendiri ya, benar semua ya kan. Kalau ada pilihan multiple choice gini ya, pilihan ganda ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Selanjutnya di F. Oke, materinya ini ada yang namanya baris komentar ya. Jadi nanti komentar itu ditandai dengan ini ya, double slash ya, double garis miring ya. Baru sebaris ini itu tidak dijalankan ya. Kayak gitu aja ya. Sip. Yang ini bisa dicoba 3 menit juga, dimulai dari sekarang. Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip. Ini panjang lebar ya, panjang lebar. Terus dia panjang kali lebar ya. Ya, berarti anggapannya asumsinya sudah langsung persegi panjang ini ya. Kalau dikali kan dikali ya. Terus 2 kali itu ya. 2 kalikan jumlah 364 ditambah
79 ya. Oke, seperti itu ya, gampang aja ya. Oke, gitu ya. Nah, selain ada komentar yang bentuknya double slash seperti ini, ada juga komentar yang gini ya, misalnya ya. Kalau gini kan, ini komentar satu baris ya, gitu misalnya ya. Nah, kalau ada juga yang bentuknya gini ya, ini komentar beberapa baris, oke. Diapit oleh tanda gitu ya. Nah, di sini ketahuan ya yang dianggap komentar itu dikasih warna grey itu ya atau abu-abu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau satu baris itu cuma bisa kayak gini ya. Kalau misalnya ini juga komentar, kita buat gini lah ya kan gak grey kan. Gak bisa dari beberapa baris. Jadi tiap buat baris baru, kalau komennya pakai double slash gitu ya, harus double slash diawali dengan double slash ya awal barisnya ya. Nah, tapi kalau ini yang slash star ini ya, terus diakhiri dengan star slash ini ya, itu awalnya gak dikasih lagi nggak masalah ya. Tapi yang penting dalam beberapa baris itu diawali oleh slash star, terus diakhiri oleh star slash ya. Nah, gitu aja untuk pengetahuan komentar ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke terakhir ini kayaknya di bab ini ya. Nah, selanjutnya ada rangkumannya. Oke, seperti tadi ya. Ini template yang C++ biasanya ya. Terus, oke. Jadi ini sudah ketahuan ya. Ya wes, dicoba aja ya. Sama 3 menit untuk explore ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu. Seperti yang sudah diketahui ya. Ini eh, kayak gitu ya, semangat 45 ya. Jadi ini case sensitif ya. Oke, jadi gitu ya untuk di bab ini ya. Nah, selain di TLX, nanti juga kita akan belajar di contohnya Codeforce ya. Oke, di codeforce.com seperti ini. Kelihatan nggak? Sama di CSIS ya. CSIS.v ya. Saya kopas ya. Saya kirimkan di chat Zoom-nya. Nah, silakan masing-masing buat account di situ ya. Kan di TLX kan sudah ya buat punya account ya. Di CSIS sama di Codeforce ya. Sama-sama buat account ya lah. Oke, jadi kalian bisa register atau mungkin enter pakai Gmail bisa ya. Tapi saran saya register aja ya. Terus CSIS juga demikian ya. Ini bisa bisa register di login gini kayaknya ya. Coba. Oke. Dia bisa create account ya. Setelah di login ini create account ya kalau belum punya. Kalau sudah punya langsung bisa login ya. Nah, selain ini ada juga yang VJudge ya. Nanti VJudge itu kita gunakan untuk tes ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 situs ya. Ada TLX, Codeforce, CSIS sama VJudge ya. .NET ya. Nah ini ya, VJudge.net ya. Nah, register atau loginnya di sini ya, sama di sebelah kanan ya. Oke, jadi kalian buat account dulu untuk pertemuan ini ya. Mana chatnya saya tadi. Nanti biar nggak buat account lagi ya. Nah, wis, mungkin sambil buat account ada pertanyaan boleh ya. Selanjutnya untuk pertemuan depan ya sebenarnya ya. Karena ini terlalu mudah ya masih awal ya. Nah, untuk mulai pertemuan depan ada spoilernya ini ya. Nah, mungkin ada di sini. Coba saya pause dulu ya. Nah, yes, kalian kan bisa ngeklik sendiri ya nanti ya. Dia ada tanpa menggunakan STD ya nanti ya di yang bagian pertama ya. Coba saya cek yang depan itu berapa sih? Ini cuma 8 ya selanjutnya ini ya.
Oke, wis. Di pertemuan depan lumayan padat ya materinya ya. Ya, nggak apa-apa kita lanjut ini ya. Cek bentar. Untuk jawabannya yang sudah saya jawab, saya itu ya, saya clear dulu ya. Oke, wis. Saya lanjutkan. Jadi ini ya sekarang ya. Materinya itu ada materi include ini ya. Jadi seperti tadi ada yang include Ustream ya. Oke, adalah header ya sudah disampaikan tadi. Nah, contohnya ada juga yang headernya namanya string ya. Banyak sekali ya nanti ya. Nah, terus ada juga STD ini ya. Intinya gini, kita nggak pakai STD double titik dua itu ya. Dengan cara menggunakan using namespace STD ya setelah daftar header ya. Oke. Jadi biasanya ini untuk mempercepat pengetikan ya. Karena kan kalau ngetik STD terus-terusan ya, STD gini terus-terusan, kalau mau si out atau nanti ada si in segala ya, itu nanti akan lama ngetik di sininya ya. Oke. Jadi untuk menggunakan itu, tapi ini jarang jarang dipakai di industri ya. Jarang dipakai dalam industri ya. Oke. Jadi dia jarang dipakai dalam industri. Tapi selalu dipakai di OSN informatika ya. Jadi bedanya nanti beda nanti ya. Kalau mau di industri pakai C++ itu jarang ya. Lebih orang-orang industri itu lebih suka yang STD gini ya. Seperti itu. Jadinya kita tidak perlu menuliskan lagi STD seperti itu. Oke. Ya sudah ada ya. Sip. Sekarang masuk ke kuis ya. Kuisnya seperti itu. Mana yang kira-kira sesuai dengan apa ya kriteria prosedur apa ya sintaks ya mana yang kira-kira sesuai dengan sintak di C++ ya. Oke, mungkin sebelum ini saya tanya dulu ya, sudah buat dari empat ini enggak, empat apa ini, empat situs ini enggak, sudah buat account semua enggak? Coba yang pertama siapa, ada Mateo, sudah buat keempatnya. Dari TLE kan tadi sudah ya, Codeforce, CSIS sama VJudge ya. Link situsnya sudah saya kirim di chat Zoom ya. Udah Pak. Oke, kalau Atala sudah, Naila. Oke, no response ya. Mungkin AFK. Kalau Rafael. Udah Pak. Oke. Ya, saya anggap sudah semua ya kalau gitu ya. Sekarang yang ini bisa dicoba. Mana yang sesuai dengan sintaks dan struktur C++ ya. Sama. Explore dulu 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Nah, jadi sebenarnya ya, ini belum saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya yang nomor satu ini oke ya. Yang nomor satu ini oke. Karena dia tidak melakukan perintah apapun yang membutuhkan header ya. Jadi di dalam header itu seperti ini contohnya. Ustream itu ada cout, ada endline ya. Itu masuk ke dalam Ustream ini ya. Karena dia nggak punya perintah, makanya dia oke. Sedangkan yang ini nggak oke, karena dia harusnya kurang STD nih ya. Tanpa STD double gitu ya. Oke, sebentar. Mana zoomnya ya? Coba. Oke. Ya, saya harap kelihatan ya. Jadi di si out sama itu di situ dia ya. Sip. Selanjutnya yang ketiga, jadi dia oke ya, karena STD-nya sudah masuk ke itu ya. Jadi STD-nya bisa disubstitusi ke sana ya sebenarnya kalau secara matematika ya. Sedangkan keempat oke juga ya. Jadi walaupun di sini pakai STD, di sini pakai STD juga boleh ya. Berarti harusnya yang benar itu yang memenuhi adalah 1, 3, 4 ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 4. Yang D, delta ya. Ya, sekarang kita coba submit. Oke. Ya, kita lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pause dulu ya. Biar nggak kesepil nanti ya. Apa versi saya ya. Tapi gampang aja kok sebenarnya ya. Oke. Ya, jadi kali ini materinya gini ya. Nah, tadi kan kita nggak mendefinisikan suatu yang namanya variabel di sini ya. Untuk seperti di matematika ya atau di aljabar ya. Variabel untuk menyimpan suatu nilai tertentu ya. Oke, jadi dia kita simpan nilai 364 itu ke dalam variabel yang namanya kita kasih nama panjang, terus int, cara mendefinisikannya seperti itu ya, int, terus nama panjangnya ya, int itu tipe data, singkatan dari integer atau bilangan bulat ya. Panjang itu namanya, terus ada juga sama dengan ini ya, itu assignment ya atau memasukkan nilai ke dalam variabel ya namanya ya. Bermakna bukan namanya sama dengan ya, tapi menyimpan nilai ya. Jadi sama dengan di coding ini berbeda dengan persamaan atau sama dengan di matematika ya. Dan nanti kita bisa merubah nilai suatu variabel berkali-kali ya dengan melakukan proses assignment atau memberi sama dengan ya. Oke, gitu aja. Sebelum coba soalnya mungkin ada pertanyaan tentang materinya. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa dicoba ya ini soalnya ya. Selama sama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip. Sudah semua ya kayaknya ya. Kan gampang aja ya. Tinggal ngikuti yang atasnya untuk yang titik-titik ini ya. Jadi INT lebar ya kan. Terus luas seperti tadi ya. Panjang kali lebar. Terus kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar gitu ya. Nah gampang aja. Oh ini tadi saya zoom out ya. Oke. Sip. Bentar, kontrol zoomnya agak mengganggu. Oke, saya submit. Ya, gitu ya. Nah, selain seperti ini, kita juga bisa mendefinisikan variabel langsung satu baris ya. Beberapa variabel tipenya harus sama ya, sama-sama INT gini misalnya ya. Nah, satu baris tapi dipisah dengan koma ya, seperti itu ya. Kita coba submit ya. Oke, kalau misalnya lupa ya, kelupaan ya, kita misalnya ini gini ya. Nah, nanti ini bakal compilation error ya. Nah, ya kan? Baru kalau kita kasih INT lagi di sini nggak error ya. Nah, kalau sudah diakhiri oleh titik koma berarti kita terpaksa harus mendefinisikan lagi ya INT lagi ya. Kalau koma bisa langsung seperti tadi. Oke. Ya biasanya sering lupa ya kalau misalnya sudah tahu sudah pernah ngoding pakai bahasa Python gitu ya atau misalnya JavaScript gitu ya. Biasanya kan seringkali di akhirnya nggak pakai titik koma ya, makanya sering lupa ya akhirnya titik komanya itu ya. Nah, harap berhati-hati di C++ itu sangat kaku ya dalam hal titik koma ini ya. Nah, kenapa sih kok khususnya di Indonesia ya yang apa? Yang seleksi OSN-nya, OSN informatikanya maksudnya itu menggunakan C++ ya karena C++ itu paling banyak dipakai di yang tingkat internasional ya. Contohnya di Codeforce ini dalam beberapa bulan itu ada beberapa kontes ya. Nah, misalnya ini ya. Ya kan ada kontes seperti ini. Itu kapan ini? Nah, ini tanggal 11 jam 21.35 WIB ya. Waktu Indonesia Barat ini ya. Itu ada kontes seperti ini. Biasanya hadiahnya itu kaos gitu aja ya. Tapi ada biasanya kalau setahun sekali tuh Huawei gitu mengadakan kontes ya. Hadiahnya bisa produk produk laptop terbaru dari Huawei gitu misalnya ya. Kalau kalian ikut di Codeforce ini ya. Nah, seperti itu. Itu kebanyakan pakai C++ ya, walaupun ada juga yang pakai Python, Java, terus yang lain ya, atau Rust ya mungkin ya, yang sekarang itu ya, yang sekarang naik daun ya. Nah, karena masih mayoritas pakai C++, jadi Indonesia itu pakai C++ saja ya. Dulu kalau di OSN informatika zaman dulu, itu di Indonesia pakai Pascal ya, sebelum C++ ini ya, sebelum pandemi pokoknya ya. Sebelum pandemi COVID itu masih pakai Pascal ya. Jadi setelah COVID itu berapa ya 2020 apa 2021 ya yang pertama C++ itu ya Pascal sudah tidak didukung lagi ya. Oke, kira-kira gitu sejarahnya ya. Jadi kalau kalau kalian ikut misalnya lomba informatika internasional kadang-kala pakai Python ya kan di soalnya itu gak pakai C++ ya. Terus kadang juga pakai apa ya yang kode blok itu loh yang Struts dulu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan sih, bentar saya pause dulu share screen-nya, biar nggak kesepil jawaban saya ya. Oke, sebentar.
Sip, ya ini. Jadi seperti ini. Sebelumnya ada materi dulu ya. Lah, materinya sudah tersepil jawabannya sebenarnya ya di materi ini ya. Kalau mau kita pakai lagi suatu variabel ya, yang sudah kita definisikan seperti ini ya, kita bisa assignment berkali-kali ya, sampai banyak sekali ya. Tapi nggak sampai tak hingga, tetap berhingga kok ya. Berhingganya itu ya apa ya, kemampuan menyimpan filenya ya. Oke, kira-kira gitu ya. Ya, perintahnya gitu, gampang aja. Bisa dicoba selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi, ini gampang aja ya, tinggal kita sudah ada di sepil seperti ini ya. Jadi tinggal langsung kita kopas sebenarnya ya. Oke. Oh, kita coba submit dulu ya. Nah, ini standarnya pakai seperti itu ya, biar kita apa apa ya, bisa ngecek ya, tahu perubahan nilai sandi itu ya. Ini artinya sandi yang sekarang itu ya, diisi nilainya dengan sandi yang sebelumnya dikalikan dengan 23 ya. Nah, bisa juga kita gini, sebenarnya mau aja ya, di sini gradernya ya. 174 kan awalnya ya. Terus di sini harusnya
174 kalikan lagi dengan, oh mana? Kalikan lagi dengan 23 ya. Oke. Ini juga oke ya. Oke, hati-hati ya. Kalau di C++ itu karakter yang biasanya di kalkulator pangkat gini itu artinya bukan pangkat ya. Jadi kalau gini nanti wrong answer ya, kita coba. Karena dia bukan menyatakan pangkat ya. Nah, ya kan? Harusnya yang benar tadi mana ini? Coba. Yang benar tadi ini kan 4.000 ya hasilnya ya. Kalau kita tulis, oh kok gitu. Kalau kita tulis mirip karakter pangkat itu ya, tapi di C++ itu maksudnya bukan pangkat ya. Oh ya, ini berapa ini? 92 ribuan ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita, oh sebentar, saya pause dulu ya. Kita lanjut. Oh, sebentar. Mungkin saya tunjukkan yang pakai itu ya. Kan seperti ini tadi ya. Kalau misalnya kita layoutnya kita rubah ya menjadi printf ya. Ingat kalau ini kan bentuknya sudah bilangan ya. Kalau puts itu kan nggak bisa ya. Jadi kita coba yang ini pakai printf ya. Kayaknya harusnya bisa jadi nggak sesuai ya. Karena nanti urutannya printf sama apa sama cout itu beda ya. Mana yang diprioritaskan ya coba. Coba dulu ya. Printf. Jadi printf-nya tuh gini ya. Mirip kayak tadi yaitu persen %D langsung persen %D seperti ini ya mana koma gitu ya kita coba submit kalau kayak gini oke masih oke ya lah sedangkan kalau puts itu nggak bisa ya jadi bisa boleh pakai cout bisa pakai printf ya lah kalau kalian ikut olimpiade misalnya olimpiade informatika selain dari OSN ya selain OSN kalau di lokal itu saya pernah nemu yang pakai print gini ya bukan pakai cout ya. Kalau di OSN itu mulai awal itu mulai awal C++ sudah cout ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, bentar saya clear dulu jawaban saya ya. Oke, wis. Ya, sekarang yang dua di D ini ya, karena ada 3 soal ya. Saya tambah coba 5 menit ya. 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 5 menit sudah berlalu ya. Jadi ini, bentar. Sip. Yang pertama itu awalnya X-nya dikasih nilai 3 ya. Nah, kemudian di sini X-nya, X yang lama, X yang baru itu nilainya X yang lama ditambah satu ya. X yang lama kan nilainya 3 ditambah satu, berarti dia 4 ya. Oke, jadi yang ini 4 ya. Terus selanjutnya, sekarang untuk yang ini mirip ya. Jadi 3 ditambah 3 ya. Dia 6 ya. Sip. Jadi dia 6. Nah, selanjutnya yang ini ya. Jadi yang ini, yang nomor 3, itu X-nya awalnya 3, terus Y-nya awalnya 4. Nah, terus ini nilai X diganti dengan nilai Y ya. X yang sekarang kita ganti dengan nilainya Y, yaitu X-nya sudah ganti menjadi 4 ya. Sedangkan Y-nya diganti dengan nilai X ya. X yang di sini ya, maksudnya ya. X yang terakhir ya. Yaitu ya tetap 4 ya. Berarti harusnya dia 4 spasi 4 ya. Jawabannya 4 spasi 4 ya. Yaitu yang delta ya. Yang D. Oke, sip. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita coba submit ya. Oke. Jadi di sini ada ulasannya ya. Oke, wes. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Jadi lanjutannya kita di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ingat-ingat sampai 2D ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Zoom-nya saya end ya. Ya, selamat belajar, selamat malam.